Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariaska Anjani ingin menjelaskan mengenai cara membuat laporan keuangan melalui aplikasi Jahir. Yang pertama pastinya kita buka dulu aplikasi Jahirnya. Nah, setelah aplikasi Jahirnya sudah terbuka, kita bisa membuat data baru. Nama perusahaannya kita buat PT April Bisa. Lalu alamatnya kita isi kelengkapannya. Oke, kita next. Lalu jangan lupa, ini fatal banget kalau nggak diganti. Harus diganti ke Januari. Aku pakai tahun buku 2023. Selanjutnya, kita next aja. Next, proses. Oke, karena ini perdagangan umum, jadi aku milih perdagangan umum. Nanti kalian bisa disesuaikan lagi sama kebutuhan. Lalu lanjutkan. Ya, oke, ini bisa lanjutkan aja. Aku pakai satu S-nya itu 15.000. Bisa disesuaikan dengan kurs hari itu juga. Terus lanjutkan, kita pilih selesai. Oke. Nah, setelah selesai tampilannya seperti ini. Yang pertama kita buat adalah nama data rekening. Data rekening itu bisa diubah sesuai dengan yang kita butuh. Pertama, karena ini aku jual dua persediaan, aku mau ganti untuk persediaannya namanya. Okein aja. Aku jual persediaan kipas. Oke, rekam. Lalu yang kedua, perlakuan yang sama dengan nama trik. Oke, rekam. Lalu sudah. Dan kita bisa tutup. Setelah itu kita bisa masukkan nama alamat. Nah, aku mau masukkan alamat. Ini bisa diganti, tapi saya nggak usah diganti. Yang pertama ada customer-nya PT. Kita bisa. Lalu baru aja. Yang kedua ada PT Ayo Maju. Yang ketiga ada PT Satu Saudara. Oke, baru ini bisa langsung ke vendor. Nah, vendor ini yang pertama ada PT Adijaya. Lalu yang kedua ada PT Abadi. Lalu rekam. Ini lanjutkan aja ya. Terus bisa ditutup. Oke. Nah, karena aku punya harta tetap mobil, itu
Roda 4 aku ganti jadi 10 tahun. Lalu rekam. Tutup aja. Oke. Lalu bisa ngisi data produk. Nah, data produknya kita bisa milih. Pertama, aku mau bikin data produk 001, deskripsinya itu kipas. Kipas. Ini produk 1 boleh diganti, boleh enggak, tapi aku mau ganti jadi kipas. Jadi kipas. Oke, akan. Ya, ini karena itu langsung aja aku ganti jadi setrika. Setrika. Oke, rekam. Nah, sudah, kita oke. Belum gue ganti ya guys, tapi tenang aja nanti bakal gue ganti kok. Gak apa-apa. Ini bisa diganti. Nah, dia otomatis ganti lagi. Terus rekam. Nah, kita bisa tambahin lagi untuk setrika. Kode barangnya P002 atau produk 002. Deskripsinya setrika aja. Kelompok barangnya jangan lupa dibedain ya. Sesuai dengan kebutuhan. Lalu rekam. Oke, setelah udah kayak gini nih, kita bisa masukin eh apa namanya saldo awal. Saldo awal akun dulu. Nah, nanti aku masukin ke dalam deskripsinya saldo awalnya berapa aja. Yang pertama kas kecil aku masukin 10 juta. Lalu ada bank. Bank itu aku masukin 95 juta. Lalu piutang usahanya 20 juta. Ini harus disesuaikan dengan piutang usaha nanti yang dirinci ya, saldo awal piutang usaha. Lalu ada juga persediaan kipas. Persediaan kipas itu 15 juta. Dan persediaan setrika juga 15 juta. Lalu setelah itu ada kendaraan. Kendaraan aku itu pakai yang harganya 60 juta. Lalu diakumulasikan. Akumulasi kendaraan itu minus 500. Harus diminusin ya kalau akumulasi. Lalu selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha itu 30 juta. Ini harus sesuai dengan saldo awal hutang nanti. Terus ada modal di setor. Modal di setornya itu 150 juta. Lalu ada laba ditahan. Laba ditahannya itu 34.500.000. Oke. Nah, yang di sini harus nol ya, Kak. Karena kalau nggak nol, nantinya nggak bisa, nggak balance. Nah, terus rekam. Nah, jika sudah rekam, lalu kita masukin saldo awal juga, saldo awal piutang usaha. Saldo awal piutang usaha kita buat baru. Nama pelanggannya kita bisa. Tanggalnya jangan lupa aku pilih tanggal 31 aja. 31 Desember. Lalu invoice-nya, invoice 001. Pertama itu kita bisa utangnya ada 4.500.000. Oke, rekam. Lalu baru pelanggannya, ayo maju.
Aku bikin tanggal 31 juga, invoice 002, nominalnya 6.500.000. Oke, rekam. Baru satu saudara, invoice 003. Ini nominalnya 2 juta. Rekam. Nah, yang di sini harus sama ya, sama saldo awal yang tadi. Oke, ini udah sama, kita tutup. Lalu ada setting, saldo awal, hutang dagang. Nah, kita buat baru. Nama pemasoknya PT Adijaya dengan tanggal 31, nomor invoice-nya 001, ininya 15 juta, lalu rekam. Perlakukan yang sama dengan PT Abadi. Oke, udah sama dengan saldo awal tadi. Sekarang kita tutup. Nah, udah nih, udah kayak gini kan. Nanti kita bikin juga saldo awal apa persediaan. Kita buat kode barangnya yang sudah kita buat tadi, kipas. Persediaannya ada 50 piece dengan harga 300.000. Oke, rekam. Ada setrika dengan persediaan 60.000 dengan harga awal, harga modal ya maksudnya ya, 250. Oke, kita rekam. Nah, sudah tutup. Kita yain aja, pokoknya kita okein aja sampai terakhir. Nah, udah. Nah, pertama kita masukin data harta tetap. Aku bikin mobil aja. Mobil. Kelompoknya kan tadi udah kita ganti roda 4. Tanggal belinya kita buat tanggal bulan 12/01/2022. Oke, harga belinya itu sesuaiin sama saldo tadi 90 juta. Sorry, 60 juta. Nah, residunya 0, umur ekonomi 0. Lalu lokasi kita bisa tuliskan apa aja. Nah, udah nih, kayak gini. Kita rekam. Kita oke. Ya. Nah, coba kita cek. Nih, penyusutan bulannya udah sesuai dengan yang kita masukin tadi, yang minus 500.000. Oke. Sekarang kita tutup. Nah, udah kita tutup, kita bikin transaksinya. Transaksi yang pertama itu pembelian komputer. Pembelian komputer secara tunai. Kita bisa masukin ke kas atau bank, pas keluar. Pembelian di atas 10 juta, kita menggunakan bank. Penerimanya, nggak ada nih, kita bikin baru lagi. Aku mau masukin vendor. Namanya toko elektrik. Toko elektrik. Oke, kita rekam. Kita ya. Oke. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti ya. 01/01/2023. Oke. Nah, kodenya itu adalah mesin atau peralat. Mesin dan peralatan itu nilainya adalah 10 juta. Jangan lupa ini dipencet aja. Nah, udah. Kalau udah, kita rekam.
Oke, kita rekam, batal. Nah, setelah itu kelanjutannya adalah data-data lagi, kita data harta tetap. Kita masukin ke harta tetap. Yang pertama namanya komputer. Nah, produknya itu adalah mesin dan peralatan 4 tahun ya. Kita belikan 01 2021. Sorry, 2023. Harga belinya itu 10 juta. 10 juta. Dari sidungnya 0. Pastinya kita tulis kantor aja. Oke, kita rekam. Sudah ya. Nah, oke, kita tutup aja. Lalu kita mulai transaksi yang kedua, yaitu pelunasan. Pelunasan itu pelunasan hutang Adijaya, berarti kan pembelian. Kita masukin ke pembayaran hutang, kita tambah data. Nah, ini kita cari namanya Adijaya. Tanggalnya tanggal 2. Ini kalau di komputer aku, bulannya di depan. Oh, aku juga nggak ngerti kenapa. Nah, itu kita masukin aja invoice-nya. Ya sayang. Nah, kita masukin invoice-nya. Sudah, kita langsung pencet aja. Oke, kita rekam. Nah, yang kedua ada juga penerimaan dari PT Kita Bisa. Berarti ini udah kita tutup aja. Kita penjualan Kita Bisa kan customer, bayaran kita. Nah, darinya kita bisa tanggalnya jangan lupa diganti 01 04 21. Sorry, 01 04 2023. Oke. Nomor invoice-nya yang 4.500.000. Udah, kita tinggal pencet aja. Lalu rekam. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan berarti kita batal. Nah, penjualan kita masukin ke invoice penjualan. Tambah nama pelanggannya adalah kita bisa bayar lalu pesan lagi. Tanggal jangan lupa diganti 01 07 23. Nah, barangnya adalah kipas itu sebanyak 5 item masing-masing. 5, harganya 550.000 untuk kipas. Pajaknya jangan lupa dipencet lalu di PT. Lalu yang kedua ada setrika, sama 5 piece juga dengan harga 400.000. Oke, kita buat tanggal pengirimannya 1 hari setelah pemesanan, yaitu 01 08 23. Kita rekam aja, rekam. Lalu ada juga ya, pembayaran uang sewa. Nah, uang sewa berarti ke kas dan bank, kas keluar, ditambah penerimanya. Gak ada nih, kita bikin baru, namanya PT Sewa Omah. Ke vendor PT Sewa Omah. Oke, kita rekam aja. PT Sewa Omah. Tanggal jangan lupa diganti supaya tidak rancu. PT Sewa Omah tanggalnya 1 10 23. Bayar sewa. Sewa dibayar di MUK. Nilainya adalah 24 juta atau 2 juta per bulan. Pencet aja.
kita rekam. Nah, selanjutnya ada bukti kas keluar. Ini menggunakan kas kecil karena nominalnya kecil. Ini untuk bensin. Kita bikin baru atas nama order aja, not company, personal. Lalu Bapak Rahmat rekam ya. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti ya, say. 1/11/2023. Nah, kodenya kita masukkan biaya bensin. Tapi kalau memang kita belum bikin biaya bensin, kita bisa masukin biaya lain-lain. Lihat. Nah, karena aku belum masukin biaya bensin, aku masukin ke biaya lain, belum aku ubah. Tapi aku tulis di sini di memo bensin, uang bensin dan tol. Oke. Dan lain-lain. Nilainya cuma 150.000. Oke. Itu besarnya diklik, lalu rekam. Setelah itu penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang berarti ke penjualan, pembayaran piutang dari penerimaan piutang dari Ayo Maju tanggal 12. Nah, pencet aja. Setelah itu rekam. Lalu selanjutnya setoran pemilik modal. Berarti kita ke kas dan bank, kas masuk, tambah. Oh, ini belum ditutup, sorry. Ini batalin dulu. Kas masuk, tambah. Yang baru. Pemiliknya adalah, anggap pemiliknya April. April. Pemilik April. Lalu rekam. Nah, tanggalnya jangan lupa dirubah. Tanggal 13. Masukkan modal disetor senilai 75 juta. Sudah kita rekam. Nah, setelah itu ada yang namanya penjualan. Invoice penjualan tambah untuk data penjualan tambah. Nah, dari PT Ayo Maju tanggal 14. 1/14/23. Nah, barangnya kipas itu senilai 15 piece dengan harga 550. Lalu untuk setrikanya 15 piece
dengan harga 400.000. Nah, udah kita bikin tanggal pengirimannya 1 hari setelahnya. Lalu rekam. Nah, sekarang ada penjualan juga melalui PT Kita Bisa. Jangan lupa tanggalnya diganti, tanggal 16, kipas 30 piece, lalu setrika 30 piece, pakai. Nah, sudah kita buat tanggalnya 1 hari setelah lalu rekam. Nah, selanjutnya ada pembelian pembelian barang dagang. Kita batak, kita pembelian, pokoknya pembelian, pembelian barang dagang, pemasok atas nama PT Adijaya. Tuh, tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggalnya adalah 17. Nah, kipas kita beli 20 piece. Lalu ada setrika sebanyak 20 piece. Oke, kita buat tanggalnya sehari setelahnya. Lalu kita rekam. Nah, setelah itu, setelah pembelian, kita ada pelunasan. Selanjutnya, setelah pembelian barang dagang, kita melakukan pelunasan dari piutang satu saudara. Oke, tanggal. Lalu ada juga pelunasan dari Ayo Maju. Lalu rekam. Lalu ada penjualan dari Ayo Maju. Masing-masing 10 piece. Tanggalnya dibuat 1 hari setelahnya.
Oke, kita rekam. Lalu ada penyesuaian untuk cewek tanggal 01/31/23. Nama akunnya, beban sewa, sewa kantor, senilai 2 juta, sewa dibayar di muka. Oke, setelah udah kita rekam. Nah, sudah semua transaksinya dimasukin, saatnya kita tutup buku. Tutup buku akhir bulan. Oke, ya, proses. Lanjutkan, lanjutkan. Oke, lanjutkan proses. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat tutup buku. Tutup buku, sorry. Laporan keuangan. Di sini, laporan keuangan. Hmm, laporan keuangan ambil pencet. Nah, kita lihat di sini. Januari. Oke. Nah, sini ada balance ya. Labanya adalah 21/1/41/66,67. Lalu neraca saldo standarnya. Nah, 313/441. Oke.